breaker block sama order block. Kita bahasnya order block dulu. Ini kemarin outlooknya Gigi juga ya ternyata sampai nge-fill ini. Gigi, bagus. Nah, untuk hari ini kita bahas order block dulu. Yang pertama, order block itu apa? Salah satu PD array di ICT yang logikanya di mana harga itu ada bloknya setelah order itu dilahap satu sisi dengan displacement. Itu gimana maksudnya? Jadi kalau misal di anatomi, di logika itu begini. Turun, nah pas dia turun, habis itu dia ngambil liquidity di sini, dia sweep liquidity, turtle soup, habis itu dia displacement ke atas. Di sini ada candle terakhir yang dia turun, otomatis kan di situ kalau harusnya belajarnya fair value gap dulu sih, tapi nggak apa-apa, order block aja dulu. Di sini kalau secara gimana ya bahasanya, candle merah itu kan tekanan sell. Jadi kalau misal sudah ada displacement ke atas kayak gini, dia habis turtle soup, dia displacement ke atas, otomatis yang tadinya awalnya dia tekanan sell, dia berubah jadi tekanan buy. Istilahnya kayak gitu order block. Jadi nanti kalau misal digambar candlenya, misal di sini ada candle terakhir yang turun warnanya merah gitu. Terus di sini dia langsung display ke atas, warnanya hijau. Nah, nanti yang merah ini dia jadi order block. Ada beberapa kondisi yang dimana order block itu bisa jadi high probability dan tidak high probability suatu order block. Itu salah satunya aku langsung tulis aja di sini, nanti contohnya di akhir ya. Yang pertama, OB yang high probability itu OB yang ada EVG. Maksudnya gimana? Pas dia bikin order block di sini, jadi pas dia di sini itu nanti ninggalin fair value gap. Nah, ini ada fair value gap, 3 candle ini ninggalin fair value gap, otomatis nanti OB yang di sini jadi high probability. Itu maksudnya ya, OB ada fair value gapnya. Terus yang kedua, dia liquidity sweep dulu. Liquidity sweep. Sebelum dia bikin order block, dia liquidity sweep. Habis itu dia displacement. Terus yang ketiga, displacement. Ini yang wajib, displacement. Terus yang keempat, itu kalau menurutku pribadi ya, ini tambahan dari aku pribadi. Karena di ICT tahu sendiri time itu lebih utama, lebih important daripada price. Jadi di time yang tepat. Nanti aku kasih contohnya gimana maksudnya. Terus nanti jadi kalau misal di sini kita lihat ini kan jadi order block bullish. Jadi istilah gampangnya order block bullish itu yang kita arsir itu yang candle merahnya, bukan candle hijau. Jadi nanti kalau misal di sini ada 3 candle merah selama dia fase turun ini. Selama dia fase turun ini ada 3 candle merah, berarti nanti semua 3 candle merah itu jadi order block. Nah, kayak contoh yang aku gambar ini aja dulu. Ini 2 candle ini jadi order block. Jadi bukan yang paling ekstrim aja di sini, bukan. Tapi nanti dia ada di sini juga. Ini dia udah jadi order block. Kenapa kayak gitu? Kayak tadi yang aku jelasin di awal pertama. 2 candle ini itu kan ngesend harga ke bawah. Habis itu di sini dia TS, di sini dia TS. Setelah dia TS, dia langsung displacement ke atas, ngelahap semua tekanan sell di sini. Otomatis tekanan sell yang awalnya di sini dilahap itu dia jadi apa namanya blok harga. Makanya namanya order block. ICT namanya order block. Itu yang dia jelasin pas aku belajar. Pengistilahannya dia kayak begitu. Gitu ya. Jadi nanti order block nggak cuma yang ekstrim doang. Order block itu nanti semua candle merah terakhir
yang pas dia display itu. Itu untuk order block. Sama yang terakhir, order block itu daerah paling sensitifnya di garis di tengahnya. Jadi misal ini ada high di sini sama low di sini, kita tarik tengahnya, anggap aja di sini tengahnya. Nah, itu nanti ini jadi titik sensitifnya si order block. Kalau di ICT namanya min threshold. Aku tulis aja di sini. Titik tengahnya itu namanya min threshold. Nah, kayak gini tulisannya. Itu. Jadi kalau misal order blocknya cuma se-candle ini doang, nah nanti min thresholdnya di tengah sini. Kalau misal order blocknya ada 2 candle kayak gini, bisa dipindah, dicari tengahnya mana, itu nanti dia jadi area sensitifnya, min thresholdnya. Itu ya. Sekarang lanjut dulu ke contoh sambil nanti cari apa namanya kasus-kasus lain yang dia belum aku jelasin. Ke H1 aja biar gampang. Nah, kayak contoh ini udah langsung ketemu. Ini dia liquidity sweep. Nah, liquidity sweep ini contohnya langsung yang sell aja, yang berlawanan dari yang di atas tadi. Ini dia liquidity sweep, kita tandain ini TS, turtle soup. Terserah mau nandainnya gimana, kalau aku nandainnya pakai emot kura sama soup. Udah, habis itu pada saat dia ada displacement, itu nanti dia jadi high probability, jadi OB, bukan high probability, jadi OB. Jadi misal di sini kita lihat kan candle terakhir dia naik pada saat liquidity sweep kan 2 candle ini terakhir yang naik, berarti nanti dari sini start OB-nya dia setelah ada displacement. Nah, ini sudah ada displacement, body close, ini udah termasuk OB. Tapi memang dia belum jadi OB yang high probability, karena OB yang high probability kayak yang tadi aku bilang, itu komponen utamanya ada fair value gap-nya, liquidity sweep, displacement plus time. Itu nanti dia benar-benar high probability. Nah, kalau di sini dia udah bisa disebut OB, order block, tapi dia memang kurang high probability untuk nge-send harga langsung displace ke bawah gitu, kurang. Memang dia harganya turun, iya, tapi dia energetik nggak? Dia displacement gede nggak? Kan nggak. Dia turunnya pelan-pelan. Gitu ya, bisa dilihat dari price action-nya. Makanya di sini belum bisa disebut jadi order block yang high probability. Memang dia nanti di sini ninggalin OB, fair value gap yang kecil ini. Sini dia ninggalin fair value gap, tapi nanti ini bukan untuk OB yang ini, tapi untuk OB yang ini. Nah, ini OB, ini juga OB. Paham nggak ya maksudku? Jadi nggak setiap up close candle atau candle hijau itu nanti jadi bearish order block. Nggak setiap down close candle atau candle turun itu nanti jadi bullish order block. Itu perlu dipahami dulu. Tapi kalau kasusnya di sini, dia ada up close candle ini, candle hijau, terus dia displacement ke bawah ninggalin fair value gap. Di sini udah jadi OB. Buktinya setelah dia tap masuk ke OB sini, dia harga turun. Ini udah termasuk high probability OB karena dia ada fair value gap-nya. Sebelumnya juga ada liquidity sweep. Kalau untuk masalah time-nya, nah ini pas sekali juga nih time-nya, dia opening apa namanya? New York AM. New York AM. Iya kan, kalau di forex namanya New York AM. Nah, di sini pas juga time-nya dia jam 7. Jadi ini high probability OP. Dia retest ke sini, langsung turun ke bawah. Walaupun pas dia retest itu belum kill zone-nya Asia. Kill zone-nya Asia start dari sini, dia retest sedikit langsung turun. Nih, jam 8 ini kan kill zone Asia nih, 20. Dia retest sedikit, langsung turun ke bawah.
gitu ya. Itu contoh OB yang normal. Coba aku cari OB yang nggak normal biar nanti ada kurang, kalau ada kurangnya nanti bisa ditanya. Nah ini kalau ini juga OB, memang dia nggak liquidity sweep, memang dia nggak apa namanya, nggak nggak di ujung gitu loh, nggak di ujung, nggak di ujung. Biasanya kan kalau anak SMC OB tuh yang di ujung-ujung kayak gini. Ini OB, apalagi udah gitu yang dipakai itu candle yang ekstrim banget ini. Kalau anak SMC kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau di ICT enggak. OB tuh bahkan bisa di sini. Itu bedanya ICT sama SMC ya. Nah, terus kenapa di sini disebut OB? Pertama, kita lihat dulu price actionnya. Ini sebelumnya dia liquidity sweep. Nah, sebelumnya dia liquidity sweep di sini. Habis itu di sini dia sudah ada displacement juga, atau bahasa lainnya MSS, market structure shift. Taruh yang di sini aja, yang di bawah, jangan yang di sini. Nah, setelah dia displacement, terus dia sini dia di sini retest ke OB, ya kan? Ini segini gede OB nih, karena ini candle terakhir yang naik kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 candle ini. Ini OB. Nah, pada saat dia retest ke OB, habis itu dia displacement lagi ke bawah, ninggalin fair value gap. Ini udah jadi OB. Dua candle ini udah jadi OB. Karena dia udah retest ke OB yang di sini, yang awalnya dia apa namanya liquidity sweep plus displacement. Habis itu di sini dia retest OB, displacement ninggalin fair value gap, otomatis di sini juga jadi OB. Makanya dia retest ke sini, habis itu dia terjun ke bawah, sell off langsung. Dia nggak perlu balik lagi ke atas ini, nggak perlu ngambil OB yang ekstrim di sini, ini nggak perlu. Kenapa? Karena ini udah ada OB, gampangannya gitu aja. Ini udah ada OB, ini udah ada fair value gap. Jadi seharusnya di sini OB-nya yang di sini itu nggak bagus harusnya kalau misal dia disentuh. Jadi kalau misal dia balik lagi ke sini, nggak ada, besar kemungkinan, bukan nggak ada, besar kemungkinan harganya nggak bakal sederes ini terjunnya, gitu loh. Gitu ya, makanya itu sebabnya kenapa di sini aku sebut OB. Itu ya, aku cari satu contoh lagi untuk OB yang bullish. Yang agak ada pertanyaan. OB, OB, OB. Nah ini, start dari sini deh. Start dari sini. Nah ini, dia liquidity sweep. Terserah mau nyebutnya inducement lah, mau apa terserah. Yang penting ini liquidity sweep. Pada saat dia liquidity sweep, candle terakhir yang turun yang mana? Kan candle ini. Ini candle terakhir. Ini aku tandain, aku extend deh pakai ini. Nah, nanti setelah dia retest ke sini pasti ada pengaruhnya. Mesti ada retestnya, nah kan? Ada retestnya dan dia tuh nggak sampai terjun lagi ke area tengahnya ini. Nih, area tengahnya taruh aja sini. Nah, nih. Tengahnya pun dia nggak nyampe. Otomatis ini jadi high probability OB. Dia terbang habis itu ke atas kan. Jadi OB itu yang terpenting dia liquidity sweep, habis itu dia displacement. Entah itu dia retestnya kapan, terserah market. Dia nanti mau retestnya kapan. Yang penting kita udah siap-siap. Oh di sini ada OB. Oh di sini ada fair value gap, ada apa? Kita harus siap mereaksi pada saat harga itu ke sana. Gitu ya. Terus juga di sini setelah dia displacement kan close di atas nih. OB ini di close di atas. Nah, di sini ada candle retest ini. Ada 3 candle, 1, 2, 3 candle merah ini. Ini juga termasuk OB. Kenapa? Karena dia itu OB yang ini, dia itu habis retest di fair value gap ini. Kecil ini. Nih. Ini ada fair value gap kecil. Nah, dia retest ke sini cuma ngejilat fair value gap ini doang. Habis itu dia displacement ke atas. Dan dia juga ninggalin fair value gap di sini. Otomatis di sini dia sudah jadi high probability order block OB.
Nah, pada saat dia retest ke sini, ke OB yang aku tandain urin ini, harga langsung terbang. Gitu ya. Itu kalau untuk ini kenapa aku sebut OB, alasannya masih sama kayak yang tadi sebenarnya. Cuma di sini kasusnya dia retestnya ke fair value gap. Memang dia nggak ada liquidity sweep, tapi dia time-nya tepat. Ini time pembentukannya pada saat jam Kill Zone. Asia Kill Zone. Dia displacement ke atas, habis itu dia retest ke sini. Nah, ini OB yang terbentuk pas Asia Kill Zone, udah dia bisa ngasih harga terbang ke atas. Begitu ya. Itu untuk OB. Oke, lanjut ke breaker. Untuk breaker block, logiknya masih sama kayak order block. Pada saat apa namanya? Ada kalau order block tadi kan ini ya. Order block itu last down close candle, nanti dia jadi bullish order block. Nah, nanti di sini last down close candle atau candle merah terakhir di sini. Itu nanti dia jadi order block. Nah, kalau breaker block nanti candle terakhir sebelum dia turun. Gimana nyebutnya? Candle naik terakhir sebelum dia turun. Sebelum dia liquidity sweep di sini. Nah, nanti yang candle hijau ini dia jadi breaker block. Tapi nanti ada beberapa kondisi yang bikin apa breaker block itu jadi high probability. Nggak semua breaker block bisa kita pakai buat entry segala macam tuh belum tentu. Sama juga kayak order block tadi yang aku contohin, ada beberapa kondisi yang membuat dia jadi high probability. Ada juga yang nggak high probability. Kalau misal breaker block itu yang high probability yang kayak gini. Begini, 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 ini, ini. Yang tadi aku sebut, di sini dia jadi candle hijau, anggap aja segini gedenya ini candle hijau. Terus di sini candle merah. Nah, ini dia OB. Tapi yang ini nanti dia jadi breaker block. Nih candle yang hijau ini dia jadi breaker block. Sama juga kayak order block, mau berapapun jumlah candlenya, candle terakhir yang dia naik di sini, ini aku copy aja deh. Kalau misal di sini ada dua candle lah gini, ada dua candle. Nanti yang diarsir buat jadi breaker block itu dua candle hijau ini. Sama kayak order block tadi kan. Order block mau nanti candlenya mau ada 5, mau ada 10, tetap nanti dia 10 candle itu jadi order block. Pokoknya candle terakhir yang dia turun, habis itu dia displacement, order block ya segitu candlenya. Sama juga breaker block. Di daerah sini ada berapa candle hijau terakhir yang dia naik, terus dia di displacement, nanti di sini dia jadi breaker block. Banyak orang yang nyebut entry pakai breaker block itu unicorn entry, unicorn setup. Padahal ICT nggak pernah nyebut kayak gitu. Unicorn itu salah satu bagian dari MMXM kalau ICT ngomong. bukan entry pattern. Gitu ya. Terus oh ya aku belum ngasih list-listnya apa namanya? Kondisi yang high probability sama enggak. Untuk yang high probability dia secara singkatnya dia sama kayak OB. Yang pertama dia ada EVG-nya. Terus yang kedua dia liquidity sweep dulu. Terus yang ketiga dia displacement. Terus yang keempat dia di time yang tepat, di time yang pas. Tuh ya, ini kalau semuanya kecentang berarti nanti jadi high probability OB. Begitu ya. Terus
yang nonton ini sebisa mungkin jangan sebut lagi entry pakai breaker, itu nanti jadi unicorn setup. Sebisa mungkin jangan nyebut gitu lagi ya. Karena ICT nggak nyebut kayak gitu. Aku ngajar di sini pure pakai ICT, jadi aku nggak ngajarin itu. Nah, sekarang langsung ke contoh. Kalau udah paham breaker, udah paham order block, harusnya breaker block lebih gampang. Cari contoh dulu. Contoh. Kok nggak ada yang bagus time frame 1 jam? Nah, ini ada bagus. Nah, ini dia liquidity sweep. Nah, ini dia liquidity sweep. Aku tandain dulu ini OB. 4 candle ini dia OB. Order block minus. Nah, ini order block. Nah, yang jadi breaker block yang mana? Candle terakhir yang dia turun sebelum dia naik. Nah, ini kan berarti candlenya yang ini. Nah, ini dia jadi breaker block. Ya, aku arsir ini. Ini jadi breaker block nih. Ini aku hapus. Nah, ini breaker blocknya ya. Jadi syarat pertama tadi dia liquidity sweep, habis itu dia displacement, ninggalin fair value gap di time yang tepat. Nah, ini dia kejadian displacementnya kebentuk apa namanya breaker blocknya itu kan di New York AM kill zone. Nah, jadi ini udah bagus breaker blocknya. Pas juga candlenya ini candle sebelum apa namanya opening New York AM kan. Jadi ini bagus breaker blocknya. Nanti di sini tinggal turun time frame buat nyari entryan udah bagus. Nah, ini cara ngarsir breaker block ya. Pertama yang ini, terus cari contoh lagi. Ini juga breaker. Ini dia liquidity sweep. Dia displacement. Ini breaker block. Nah, tapi ini dia nggak high probability. Karena dia nggak ninggalin fair value gap. Dan dia di time-nya kurang pas. Pas dia ngebentuk jadi breaker block. Kan dia valid jadi breaker block pada saat ini di displacement kan. 2 candle ini di displacement. Nah, ini pas dia di displacement itu belum London kill zone, masih jam 1. London kill zone itu jam 2. Jadi di sini dia belum pas dia displacement dia belum London kill zone, otomatis dia kurang high probability. Pertama dia nggak ada fair value gap, terus kedua dia time-nya nggak tepat, gitu ya. Terus displacementnya juga kurang dia. Jadi di sini breakernya kurang high probability. Kalau misalnya kita cuma ngambil cuma sampai sini, ya kemungkinan besar masih bisa sampai low hanging fruit cuma sampai sini doang tuh masih bisa. Tapi kalau misalnya mau cari yang sampai jauh-jauh, ya kemakan market duluan kayak gini. Jadi sebisa mungkin cari yang high probability, entah itu breaker, entah itu fair value gap, nanti aku ajarin, entah itu order block. Sebisa mungkin cari yang high probability. Habis itu cari lagi contoh. Ini lagi ada contoh liquidity sweep. Liquidity sweep. Habis itu candle terakhir. Nah, ini segini breaker blocknya nih. Gede banget. Ini breaker block segini gede. Nah, di retestnya kapan? Di retestnya pas di sini. Nah, dia udah bagus liquidity sweep, habis itu dia displacement ninggalin fair value gap. Ini ada fair value gap di dalam breaker, bagus. Kecil ini ya kelihatan ya. Ada fair value gap di dalam breaker, habis itu pas dia displacement itu di lunch, pas jam lunch. Nggak masalah menurutku, yang penting dia itu jangan sampai di jam Asia atau di antara London Asia, antara London New York AM, menurutku kurang pas. Kalau misal masih di jam New York atau di New York AM, di antara New York AM New York PM itu masih bagus, sepengalamanku ngeliat PDRA kayak gitu. Nah, ini segede ini dia breaker block di retestnya besok harinya. Nah, ini jam 8. Ini kan hari Selasa tanggal 15, dia di retestnya hari Rabu tanggal 16.
gitu ya. Jadi yang di blok itu segini gede, bukan yang ini doang, bukan yang ini doang. Memang banyak orang yang nanti mesti dia ngebloknya cuma gini doang. Itu nggak salah. Karena memang area sensitifnya itu di yang pertama ini. Tapi bukan berarti candle-candle sisanya itu bukan breaker block. Tetap dia breaker block sampai atas ini. Jadi kalau misal nanti ada harga ternyata pas masuk breaker block ini dia masih naik ke atas, selama dia nggak close body di atas breaker block, dia masih masih valid buat cari entryan, buat sell, gitu ya. Ya, makanya tadi kayak yang pertama aku bilang di awal, kita lihat dulu reaksinya pada saat nyentuh PD array. Entah itu fair value gap, order block, mau breaker block, terserah. Yang penting lihat dulu reaksinya. Karena kita trader itu bukan untuk meramal market, tapi mereaksi apa yang market berikan kepada kita. Gitu ya. Udah, aku kira cukup contoh breaker block.